Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit terkait puasa dan kesehatan. Apabila kita melihat perbedaan penyakit antara tahun-tahun akhir ini dengan penyakit-penyakit yang ada 40, 50, bahkan ke belakang lebih jauh lagi, maka berbagai penyakit itu ada perbedaannya. Perbedaan di sini yang terjadi adalah bahwa kecenderungan suatu penyakit zaman dahulu itu adalah suatu penyakit-penyakit infeksi. Adapun penyakit-penyakit non-infeksi pada saat itu belum begitu tampak. Tapi pada saat ini, tahun-tahun akhir ini, perubahan pola penyakit sangat jelas. Dari penyakit infeksi menuju suatu penyakit non-infeksi. Contoh penyakit infeksi zaman dulu adalah seperti kita cacingan, kita kena kutu yang banyak, kita korengan, dan lain sebagainya. Tapi pada saat ini kasus-kasus tersebut mungkin masih ada, tapi sedikit sekali. Yang ada adalah kasus-kasus sakit penyakit jantung, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah karena salah satu faktornya adalah karena faktor makanan. Zaman dahulu, orang mengkonsumsi makanan tidak sebanyak yang orang konsumsi saat ini. Sehingga permasalahan saat ini yang terjadi adalah orang kelebihan gizi. Karena kelebihan gizi berdampak pada kenaikan asam urat, kolesterol, trigliserid, dan lain sebagainya. Yang berdampak pada penyakit hipertensi, nanti menuju ke jantung, nanti menuju ke stroke, dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang sekarang tren di masyarakat modern itu adalah suatu kegiatan intermittent fasting. Intermittent fasting bagi mereka itu adalah suatu treatment untuk menuju suatu keadaan tubuh yang sehat. Bagi mereka yang kelebihan berat badan, itu juga merupakan suatu terapi. Agar apa? Penurunan berat badan bisa dirasakan sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, intermittent fasting itu menjadi suatu tren pada saat ini. Nah, kita sebagai orang Islam, sebenarnya intermittent fasting itu bukan suatu hal yang baru bagi kita orang Islam. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk berpuasa sejak 1400 tahun yang lalu. Rasulullah telah memerintahkan kita untuk berpuasa. Bahkan Allah memberikan kabar bahwa sebenarnya puasa itu telah diperintahkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sehingga apabila kita sebelaku orang Islam betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yaitu menjalankan puasa.
pada saat ini yang kita jalankan adalah puasa Ramadan. Tapi di luar Ramadan kita bisa menjalankan puasa-puasa yang lainnya. Di antaranya adalah puasa Senin dan Kamis, mungkin bisa puasa Daud, mungkin bisa kita laksanakan Ayyamul Bid, dan itu apabila kita laksanakan, maka akan menjadi suatu treatment, suatu tindakan. Untuk apa? Untuk mencegah suatu penyakit-penyakit yang tren pada saat ini. Bahkan ada orang yang bilang penyakit-penyakit tadi, hipertensi, penyakit jantung, penyakit stroke, itu adalah suatu penyakit yang membunuh secara diam-diam. Atau istilah kerennya adalah silent killer. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini, momen ini, Ramadan ini adalah suatu momen kita untuk melakukan fasting. Dalam arti intermittent fasting, tapi menurut pandangan agama. Karena apa? Kalau kita melakukan intermittent fasting saja, berpuasa saja, tapi dengan niat hanya untuk kesehatan saja, maka kita akan sangat rugi. Karena apa? Karena kita tidak akan mendapatkan akhirat. Tapi apabila kita sebagai seorang Islam berniat kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan menjalankan suatu ibadah yang namanya adalah berpuasa, maka dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita mendapatkan derajat takwa, yang imbalannya adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, imbalan surga. Dan tentu kita selama di dunia, kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Karena apa? Karena kita mendapatkan tubuh kita yang sehat. Sekali lagi, marilah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan niat lillahi ta'ala, dan insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh, selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mendapatkan kesehatan untuk tubuh kita. Kami kira sedikit ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat yang banyak untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.